Bentar lagi ya. Panjang ini gua. Masih waiting. Masih sebentar. Ki, Woi, di mana tuh? sehat Pak? Alhamdulillah Ki, sehat. Gimana abis dari Alhamdulillah. kamar mandi? Iya, saya kan harus siap-siap. Aduh. Waduh, mau apa sih? Abis kayaknya baru bangun ya Ki. Mm-mm. Kan tidur itu adalah sebuah ibadah di saat bulan Ramadan Ki, jadi nggak Buh, apa-apa. betul Ya sekali. nggak? Tapi asal tong kamalianaan, jangan Ya, keterusan. betul. Tuhan, Betul. bangun jam segini. Ini tidur siang atau bangun dari atau emang dari pagi lu nggak tidur tidur atau baru bangun ini? Tidur siang. Jadi Bener. tadi saya sempat bangun, terus saya tertidur lagi. Jadi bangun, tidur. Secepat itu, sekilat itu. Karena saking emang udah berapa bulan di rumah aja. Berarti udah hampir 2 bulanan lebih, kemarin. Asli nak, asli ya. Pokoknya mah pokoknya aku tuh terakhir manggung teh di Surabaya karena setelah itu Ah, teh nggak usah langsung hilang, dus hilang semua. bener-bener di rumah aja. Wah, bener-bener di rumah ngurus kucing, terus aku ya gini aja maksudnya coba buat ngelakuin kegiatan yang di luar biasanya, Tapi masak. ayah masih kerja. Ya mungkin kan kalau ayah kan TV, kalau TV kan mungkin beda lagi. Maksudnya teh kalau TV mah kan ada yang mengharuskan harus gitu loh tampil di TV. Lah kalau kita mah kan kejarannya off air maksudnya. TV ya. Heeh. Tapi kayak yang lain-lain nggak sih Ki? Lu kalau gue ngeliat sih, gue seneng sih ngeliat lu di Instagram mengcover banyak lagu gitu, bikin video-video cover Hmm. gitu ya. Hmm. Emang selama 2 bulan ini itu tercetus idenya seperti itu, kita bikin lagu yuk atau kita bikin video cover lagu-lagu siapa gitu. Nah, sebenarnya iya ya karena gitu karena gabut terus karena bingung mau kemana apa bingung mau ngapain terus kebetulan di sini juga kan aku tuh kumpul-kumpul sama tim aku gitu ya nggak sepi gitu jadi ide Nah itu teh ya bikin ah masih boleh kumpul. ya kan orang-orang tertentu dari awal juga kita udah tahu wah nggak mungkin pasti kena oh pasti masih corona ya nggak mungkin kan maksudnya kita langsung pengecekan juga di sini anjir sudah teh mandi 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 segala macam gitu kita benar-benar di sini sampai kita bikin kotak yang harus dicek tahu nggak kak yang Oh dicek iya, kotak apa? enggak sih nggak ada cuman ya bersih lah bersih pokoknya mah aman. Pokoknya pokoknya kalau ya timnya Iki mau ke rumah Iki pun harus melalui tahapan-tahapan tertentu aja ya. Terus juga memang di komplek ini kan ketat juga. Maksudnya kalau Ya, yang di luar dari komplek sini, aku kan townhouse gitu. Di luar komplek ini teh, biasanya teh nggak boleh masuk sampai kayak apa ojek online itu juga sampai ada batas jalan gitu untuk menuju ya. ke sini. Jadi bagus lah, Jadi aman lah ya. aman. Ya gara-gara gitu. Jadi awalnya teh gara-gara di rumah aja terus bingung mau ngapain. Terus kita kira-kira apa ya mau bikin program gitu di Instagram akhirnya Uh, teh aku tuh bikinlah sama tim namanya teh satu meja gitu uh. jadi ya itu teh kemarin teh awalan lah dalam artian awalan tuh kemarin cobalah maksudnya responnya kayak gimana aku teh coba buat memang nge-cover sebenarnya tapi memang cover teh itu adalah lagu-lagu pilihan yang memang Iki suka gitu yang memang Iya, benar-benar iya, iya. bukan karena lagunya lagi naik bukan karena lagunya lagi apa lagi gimana tapi memang Gue denger yang Pamungkas itu juga bukan karena Pamungkasnya lagi naik, tapi emang lu suka, ya kan? dan orang juga apa sampai izin dulu ke si Mas Pamnya Mas Pam mah pengen cover lah Pamnya lagunya. bilang Terus ya, oh siap siap. Nah, jadi enak gitu maksudnya covernya juga. ya, iya. Sama gue suka banget si No Stress itu. Semua Hmm, gaya itu gue suka banget Ki. Terus tiba-tiba edan ngelihat asli. lu, ya kan? Benar bisa Edan, nata lagu, enak. ya. Jadi pas gue ngeliat lu mengcover dan bikin videonya, berarti ya kalau bener kata Iki tadi emang lagu-lagu yang emang Iki suka bukan karena ini lagi naik. Karena menurut gue
si No Stress ini juga nggak semua orang tahu lagunya No Stress, bener nggak? Nah, itu. Jadi ya pengen berusaha yang menyampaikan ini loh maksudnya lagu-lagu nu biasa aku didengerin gitu ke orang-orang yang memang suka ngikutin kita gitu. Ya. Jadi apa aja sih Ki sekarang ini lagu-lagu yang lagi didengerin sama seorang Rizky Febian teh naon wae apa aja? Ya itu salah satu non wae. Jadi salah satunya Orang teh kudu nyampur ya, kudu Sunda Hunggul hese ya. bener makanya tadi ya lagu-lagu Mas Pam aku dengerin terus juga lagu-lagunya Kunto Aji aku dengerin. No Stress salah satunya 420 aku dengerin juga. Ya lagu-lagu yang kayak gitulah maksudnya teh aku ngedengerin kayak maksudnya bener-bener yang memang aku suka gitu makanya kemarin aku Ya, bikin coveran itu juga ya karena ayo lagu iya ayo coba iya sampai akhirnya teh kayak Amigdala dengerin nggak Ki Amigdala? belum tah apa Amigdala, Amik Amigdala. Itu juga gue suka banget Amigdala. Terus ada dari orang ada band kayak Semarang lah, cewek gitu. Aduh, gue lupa namanya apa itu juga gue suka banget. ntar coba orang dengerin Sok Amigdala. ngobrol, sok ngobrol Sunda apa ya pada nyuruh ngomong Sunda. Tapi sekarang kan berarti kesibukannya benar-benar tetap berkreasi, Ya. produktif di rumah. Dan yang baru ini ada sebuah karya terbaru dari Iki judulnya melawan Demi dunia. melawan demi dunia. Ya. Bener Ki? Betul. Ya. Nah, ini juga tadi gue lihat videonya ini cukup menarik karena nyanyi bareng sama keluarga, sama adik-adik. Ya. Terus yang gue mau tanyain adalah ini tuh beneran suara si ayah. Yang itu kan ayah. Ya. Beneran. Ngetek berapa kali atau one take oke? Iya, one take oke sih sebenarnya. One take oke. Bener-bener one take oke. Oh ya? Emang gue tidak memungkiri kalau misalnya seorang keluarga dari Kang Sule ini memang semuanya seniman lah menurut gue sih secara kualitas dan segala macam tidak bisa dipungkiri karena ya sih dan di video klip itu juga terlihat kan semua adanya Iki nyanyi gitu kan. Terus si ayah juga ikutan. Emang itu sengaja emang Iki bikin terus ngajakin mereka atau gimana sih Ki? Ceritain dong Ki. Jadi gini, sebenarnya jujur karena adanya corona, gue tuh pas setelah corona mulai wabahnya menyebar gitu ya, mulai rame, mulai orang-orang mengharuskan social distancing gitu. Udah planning 1 tahun ini teh hilang gitu aja. Yang tadinya mau rilis album, yang tadinya bener-bener di setiap 2 bulan per 2 bulan tuh aku rilis lagu baru, tiba-tiba karena corona hilang semua. Bingung mau ngapain segala macem ya karena lagu-lagu yang mau dikeluarkan juga bukan memang makna yang memang universal, bukan lagu yang memang tentang apa ya tentang maksudnya ya bukan lagu yang memang universal gitu, bukan yang tentang lagu yang positif banget tentang satu hal atau apa gitu ya karena memang cinta gitu loh ya. Jadi kalaupun dikeluarkan di saat ini kayaknya kurang pas aja gitu ya maksudnya teh di saat lagi sedih-sedih gini. Udahlah, nggak ada kepikiran, awalnya nggak ada kepikiran buat bikin lagu, malahan ya gitu berawal dari iseng-iseng. Nah pas banget tiba-tiba aku tadi ditawarin untuk live streaming pertama kalinya ketika aku teh gawean, kerjaan gitu ya. Tiba-tiba ada live streaming Ki gini-gini. Wih, seneng gak tuh? Seneng. Ya udah kita bikin beda aja gimana ya live streamingnya biar beda sama orang-orang. Oh, udah gini aja lah. Aku tuh sama tim, ya udah gini aja, kita coba aja bikin satu lagu yang spesial kita bawain di live streaming itu kata aku tuh. Tapi memang lagunya memang berusaha untuk yang universal. Oh iya, akhirnya tuh kita bikin lah sebelum mau ke live itu tuh kita tuh beberapa hari mau menuju ke live aku tuh bikin dadakan. Sama Bebe tuh bikin dadakan dari mulai melodinya, nadanya segala macem, apalagi lirik lah ya. Pang-pang nama maksudnya tuh ini tuh kan pertama kalinya nih. Pang-pang nama timpang. Pampang nama, oke, terus masalahnya tuh karena pertama kalinya buat Iki gitunya buat bikin satu lagu yang memang positif banget, terus juga maknanya teh berharap tuh bisa luas, terus berusaha menyampaikan dengan perasaan yang kita rasain saat ini gitu kan. Wah itu esek kan gitu maksudnya, tapi
Ya, mungkin bisa berjalan gitu aja teh karena Iki juga pas bikin bikin liriknya segala macam teh ngerasain gitu loh, ngerasain saat ini gitu, hese susah Iya, iya. kemana-mana gitu loh. Betul, Iki mewakili sebagai para musisi juga bingung mau sampingan juga sampingan apa kasarnya gitu kan, betul. mau sampingan apa, terus juga berusaha untuk keluar rumah ternyata memang tidak diharuskan, tidak dibolehkan, susah mau ngapain juga. Mhm. Akhirnya teh terus sedih, ditambah sedihnya tuh Iki pengen lagu ini tuh yang memang bukan memotivasi orang yang memang social distancing di rumah aja, tapi pengen Iya, ngasih positif vibes kepada orang-orang yang memang para pejuang medis, orang yang terkena ODP ataupun orang yang udah terkena corona sugan weh gitu ngedenger lagu ini mah bisa termotivasi gitu. iya. Terus juga gini, terus pengen ngasih motivasinya teh gini, di saat orang-orang ngedenger lagu ini teh pengen teh ya udah gitu kita teh ketika orang-orang kan tahu badan orang Indonesia mah ketika pemerintah bikin nih kayak PSBB segala macam kan nggak mungkin semuanya yang nurutin, nggak mungkin semuanya yang ngikutin. Makanya berharap Mhm. harapan terbesarnya tuh berusaha dengan lagu dengan karya mah cing orang mah lebih peka lah meren ku lagu mah dan lebih mengikuti gitu. Betul. Karena orang sekarang, apalagi sih yang bisa dinikmati orang sekarang, mereka di rumah terus ya, maksudnya Iya, eh, hiburan ya adalah menikmati musik, menikmati sosial media mereka, iya. melihat idola-idola mereka melakukan kreativitas Betul yang banget. gitu. Dan Gitu. karena gini, karena kalau menurut aku musik itu tidak bisa dilepaskan dari hal apapun kalau menurut aku pribadi karena dari dunia film pun harus ada musik segala macam soccer acting go backsound dah bodor Ya, so film juri back sound da ah, teuieun. tuh tapi tisi da lalajo naon atuh malah jadi pantomim kan nggak seru atuh film Iya, juga. Terus bayangin makanya. besok sekarang kalau menurut aku kenapa musik itu amat sangat berharga dan krusial untuk hal apapun karena bayangin hanya cuman karena sampai detik ini hanya musik yang bisa menyatukan semuanya dalam artian sopet dengan musik mah mau berbeda-beda nanaon segala macam ngumpul di satu panggung lapang nanaon Benar-benar setuju. Nah, tapi nah ini setelah bikin nih melawan demi dunia gitu ya. ya. Terus idenya mengajak sekeluarga tuh Nah, oke. gimana? Jadi pas udah terbuat si melawan demi dunia udah nih jadi nih lagu teh dinyanyiin lah di live tadi masih Nah, salah liriknya teh aku teh masih ngawang. Ini masih ngawang, tapi karena ada keinginan pengen nyanyiin aja udah nyanyiin lah, masih udah nyanyiin, udah ternyata respon di sosial media teh bagus. Terus aku mikir ya, aku mah karena mikir untuk anak dan cucu saya nanti suatu saat. oh, Jadi udahlah orang mana penting rilis weh, yang penting mah kan tercantum di satu apa platform, yang penting ada loyalty yang masa depan lah yang penting udahlah rilis ya, aku lebar daripada aku rilis terus tiba-tiba sama karena kan rame kemarin beritanya ada orang yang memang ngerilis di platform ternyata memang coverannya padahal kan bukan oke. hak cipta dia bukan ya kan aku lo kasihan ya maksudnya Betul. akhirnya ya udahlah aku rilis lah udah dah sebelum itu tuh aku tuh mikirin video klip harus gimana nah kepikiran karena kan ini corona itu kan menyangkut semua orang gitu ya termasuk orang yang di rumah itu kan bukan hanya kita masing-masing keluarga semuanya jadi dengan adanya ayah Ridwan Putri Ferdi itu pengen menggambarkan bahwa itu adalah sebuah satu kelompok keluarga yang pengen menyemangati dan berusaha berharap mewakili gitu loh keluarga-keluarga di luar sana terus juga itu ada orang banyak kan itu tuh Rizveles, fans-fans Iki dan para admin di setiap kota. Jadi karena singkat waktunya, tadi nanti orang tuh pengen memang udah aja semuanya, memang jadi orang ngeblas di Instagram, terus siapa yang mau ikutan silakan. Tapi karena singkat banget waktunya dan emang dadakan lagunya juga gitu kan ya. Jadi ya udahlah bikin terus pas ditanya ke admin Rizveles semua pada mau akhirnya teh ya udah akhirnya yang ada gitu sekarang dan alhamdulillah Tapi emang bagus sekarang sekarang di rumah bareng-bareng sama ayah sama adik semuanya atau masih pisah? Kan Iki mah udah pisah sama ayah, ya maksudnya aku rumah udah pisah aku udah di Ampera sekarang di Jakarta kan. udah di Ampera udah di Jakarta kemarin pun tag vokal pun kayak gitu kayak eh, apa pas udah bikin musiknya segala macem terus via video call dulu aku arahin dulu
ya gini 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 Oh, gini gini gitu. Terus tapi akhirnya pas untuk tag final tagnya mah aku ke Tambun. Nah, oh barulah, dan ketambut. memang pas ketika sudah bikin lagu itu, terus pas di lagu bridge, di bagian bridge yang kita kuat melawan dunia tegar ketika jatuh, dan memang udah kepikiran oh di dia teh langsung kayak nggak sih ayah ngahalang gitu, dalam artian ngahalang teh Bener-bener. Nah, di hal situ ya. teh, di situ teh aku teh punya pemikiran kan ini di bridge adalah part dimana yang memang kalau menurut aku mah klimaks, dalam artian klimaksnya biasanya di setiap lagu teh di bridge teh penekanan setiap makna lagu teh disitulah biasanya, kalau aku mikirnya gitu. Jadi pas di bagian itu teh kenapa aku pengen si ayah teriak-teriak meluk beluknya namanya teh beluk ya, belum ya, ya, teriakan kayak gitu teh. Jadi si ayah yang ayah ambil tuh bukan hanya sekedar jorowokan, bukan sekedar teriakan, tapi itu teh ada di kan di budaya Sunda kan beda-beda ini teh apa keseniannya teh. Nah ayah teh ngambil Cianjuran itu teh. Jadi ngambil Cianjuran. Jadi kenapa aku minta ayah untuk teriak kayak gitu tuh, itu tuh mewakili perasaan orang-orang di luar sana nih yang memang sedih kayak ngajorowok. Kita tuh pengen teriak, semua Iya, tuh iya. udah bingung karena mau ngapain. Mereka corona datang seketika gitu aja, ketika kita belum siap apa-apa gitu loh. Terus Iya, bingung mau iya. ngapain. Jadi ya berusaha diwakilin sama teriakan-teriakannya si ayah gitu. Jadi sebenarnya bukan, emang gue sih yakin itu bukan sekedar teriakan sih, itu ada tekniknya, karena ya itu sudah sih kedengeran sih ya, sudah Ya, pisan sih ya. Ya, uh, bukan gogorokan hungkul sebenarnya. Enggak, gue pikir sebenarnya itu adalah si ayah maksa ikut, karena gue ngelihat di video yang bareng adik-adik Iki ngejam lah nyanyi kamu itu, terus ada komen, ih nggak diajakin. Jadi gue pikir karunya sebenarnya karena dia nggak pernah ikut. Ya, sebenarnya di satu sisi kita juga kan pas mau ngajaknya segen ya, aduh kan lagi kerja takut bingung segala macem ya, kayak gitu emang gitu bodor sih. iya sih, tapi nah yang menarik lagi adalah lu bikin apa ya, lu kerjasama sama kitabisa.com juga ya Ki kemarin ya, Ya tempat tuh menggalang kemarin. dana juga, dan yang eh, apa ya, mengajak semua musisi itu disalurkan ke Para musisi, para pedagang-pedagang. pekerja seni. Jadi memang aku coba Nah bukan itu yang bukan untuk kru aku, bukan untuk band aku aja gitu memang. Jadi aku ngerasa miris aja gitu, kayak pengen ngerasain apa ini, bener-bener ngerasain karena gini edan tuh bayangkan sampai ada kru yang memang akhirnya tuh ngejual emasnya anjir, pastilah. ngejual Gue berlian, terus dia sampai ngejual jualan di rumahnya, sampai ada akhirnya musisi band yang mau tidak mau berjualan gorengan segala macem. iya, iya, iya. Akhirnya wah gila ya, maksudnya dengan adanya corona teh dampaknya besar pisan gitu Parah. loh. Akhirnya teh kepikiran udahlah, maksudnya walaupun maksudnya dengan kondisi kayak gini udahlah aku pengen cobalah, maksudnya buat galang dana sama kita bisa gitu. Awalnya karena kita teh dibilang alhamdulillah sukses karena penggalangan dana sebelumnya. Karena sebelumnya Hmm. aku teh buka penggalangan dana juga teh buat APD, buat orang ojol, orang yang ngebutuhin, orang yang memang ripuh lah gitu karena corona. Sukses alhamdulillah, terus aku coba bikin lah memang pure khusus untuk para musisi, band, para kru, pekerja seni, pokoknya tentang dunia pekerja seni lah gitu. Iya, iya, iya. Karena banyak sih teman-teman juga yang memang eh apa ya, terkena dampaknya. Walaupun gue sih yakin semua orang kena dampaknya, tapi ada yang besar, ada yang kecil gitu ya kan Ki? Ya, Gitu. Terus ya ya udah, ini nggak berlaku untuk semua, apa, nggak cuma krunya Iki aja, tapi kan harus enggak, semuanya memang juga. memang nanti kita bisa coba buat udah ngeriset semuanya gimana caranya memang ini untuk para pekerja seni di luar sana. Berapapun gitu nanti kita dapetin. Ya, ya, ya. Nah Ki, selama pandemi ini ya, udah 2 bulan berarti di rumah, apa Ya. yang paling lo kangenin? Jujur banyak banget, apalagi ini kan puasa. Harusnya saya tuh di bulan puasa seperti ini menyelip-nyelipkan petasan di kuping orang. Sok bayangin di bulan puasa kayak gini biasanya taraweh, biasanya apa main apa ini sarung apa?
perang sarung sok bayangan. Aduh. Perang sarung, main lodong, apa tuh lodong? Lodong. Banyak pisan, makanya sedih untuk tahun-tahun ini karena bener-bener banyak perubahan. Intinya emang gimana caranya kudu beradaptasi karena bayangin tuh pas sebulan terakhir kemarin mah kita takutnya apa? Karena kita nggak tahu sampai kapan. Betul. Oke lah, Betul. gitulah orang-orang sebagian mungkin yang sudah spend money buat tenang, orang mah 5 bulan mah ya lah segala macem. Lah di luar sana orang-orang nusa sebelum corona ngeseripuh, maksudnya udah susah. Terus sekarang udah giliran corona udah ada corona dan makin susah mau minjem ke tetangga juga mau minjem ke kita, maksudnya kalau pinjem susah, mas sedih. Tapi udah ada yang minjem ke Iki. Apa? Nggak ada. Udah ada yang minjem. Nggak ada lah. Makanya Kalau kita nggak tuh ada, buka galang, makanya kita buka galang dana tuh berusaha untuk coba meringankan gitu. betul. Iya. Oke. Ki, Woi, siap. ini coba kita sebentar aja kita cari yang nanya-nanya lah. Kalau misalnya ada yang mau nanya nih, listeners ada mungkin 2 atau 3 pertanyaan boleh sebelum nanti Iki nyanyi sedikit lagu Melawan Demi Dunia ya. Siap. Ini Oke. udah siap, Bebe main gitar. Bebe udah siap. Siap bro. Oh, Bebe. Bebe sehat. Tidak siap. Oke. Mana nih? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada Sok kita ada langsung yang aja. mau Iki. nanya. Sok ada yang mau nanya nggak? Sok. Tadi ada ini Tuh. loh, ada Nabila Putri nanyain tuh. Enggak, cina. Ah, Nabila Mau mah podcast aman, Mang? aman. Alhamdulillah. Dana yang makin ini. Tadi juga ada yang nitip salam dari Malang, dari Surabaya, gitu ya. Mantap. Oke, ini ada Arnani, Kak, kapan buat album lagi? Tadi sebelum dimention ya, album sebenarnya udah siap ya, Ki ya. Ya untuk di tahun ini intinya tuh udah di-planningin lah. Cuman Tapi ya mundur karena jadinya. banyaknya apa yang kepending karena ini. Akhirnya kemarin tuh gue karena bingung juga 2 bulan ngapain teh. Akhirnya ya workshop lewat video call. Jadi aku punya materi, aku kirim karena tim aku di Bandung juga kan. Jadi aku bikin materi, aku kirim ke Bandung, di Bandung dikirim ke sini lagi. Gitu kayak ada revisi dikirim lagi. Gitu sih. Oke. Ini pertanyaan yang cukup menarik menurut gua. Hal pertama, setelah nggak ada COVID-19 ini, lu akhirnya bebas, boleh kemana aja, boleh ngapain aja, apa yang lu lakuin? Beradaptasi kembali sih. Karena dengan Nggak, maksudnya kayak main bola atau liburan atau wah gue mau berenang manggung, atau aku mah udah nyanyi pokoknya manggung. Makanya gini, karena mindset aku tuh udah dirubah dari dulu ketika pengen adalah orang mah dek muda cita-cita gitu pengen ngebanggain orang tua. Jadi mindset aku tuh nggak dirubah kayak udah we kerja gawe segala macam sampai akhirnya tuh ada momen dimana daripada orang memilih waktu untuk misalkan kasarnya liburan keluarga ataupun pacar liburan, orang kadang lebih mengutamakan kerjaan gitu. Karena mindsetnya udah dikeramai gitu karena ya udah kerja segala macam. Makanya ketika udah di rumah aja gitu nggak ngapa-ngapain teh bingung karena udah Jadi, setiap hari. pertanyaannya adalah lu pengen manggung Jangan. lu pengen manggung karena kangen menghibur atau karena BU? Enggak, kalau BU mah enggak. Karena pengen merasakan kembali suasana ketika Di atas orang-orang panggung ya. di atas panggung, Iya. orang-orang ketemu, datang beli tiket, ngobrol Iya. di lapangan nonton, bertemu dengan para musisi. Kangen eta sih maksudnya teh. Iya. Bukan masalah uang-uangnya banget, justru masalah berinteraksi sama fans dan lain-lain ya. Itu sih dan kalau aku tuh lebih seneng gitu kalau ditanya titik di mana kebahagiaan kita ya, titik kebahagiaan aku mah ketika keur nyanyi terus orang teh enjoy, terus orang teh menghargai dan orang teh memang suka akan karya Iki. Udah Ya. itu mah udah seneng banget udah. Iya. Oke lah kalau gitu, Iki nyanyi dulu dong Siap. biar Bebe ada kerjaannya.
Ya ayo ayo no komen kali Chris si Mang Chris. Ki bukakeun jendela orang rek ngajeleng. Ada ya lantai 45. Yo. Oke, Inilah listeners, melawan demi dunia ya. lawan demi dunia. Halo. Yeay! Sampai ada Abigail Cantika tuh tadi komentar. Ya Allah, enak banget suaranya katanya. Ransnya enak banget gitu. Aduh, halo Cantika. Oh, Abigail Cantika. Iya. Parah sih, Gua luar kalau biasa. liat Cantika pengen ketawa aja. Ki, Ya. ngenalin pisan anjir, ngenalin pisan. Anjir. Bagus banget. Bagus banget. Terus taknya di melawat di lagu ya teh teh kenapa nadana tuh pengen kayak na 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 mimpi akan terwujud. Jadi kok gimana? Jadi pas orang coba buat bikin lagu nate berusaha jadi bikin nada nate ya berusaha untuk gimana ya? Jadi karena kan orang nggak bisa lepas dari nada nada Sunda ya, nyanyi ngomong kayak gini cempreng ngomong segala macam, jadi ya pengen berusaha untuk tetap nonjolin jadi itu teh kalau itu ciri khas Iki lah gitu, jadi dan Indonesia banget gitu, jadi teh pengen teh lagu ini teh ya
udah mau positif, mau motivasi, tapi tetap orang-orang teh masih tetap bisa ngedengerin ada lantunan nada-nada kayak gitu. Pokoknya dari tadi di saat lu nyanyi semua komentar ada yang bilang gue nggak pernah berhenti dan nggak pernah bosan dengerin lagu ini. Amin. Ada yang bilang suaranya bagus banget, lagunya nyentuh banget sampai Amin. ini. Alhamdulillah ya Ki ya, memang bener responnya juga bagus dan ya, gue juga makanya deg-degan orang sampai ngepost pan sehari sebelum mau rilis ada video di mana orang teh di depan komputer terus orang di luar ada orang yang ngasih tahu deg-degan dan kayak ketika bikin satu lagu yang positif terus maknanya teh berusaha untuk diterima sama banyak orang, apalagi itu untuk pertama kalinya untuk Iki pribadi gitu ya kan. Iya betul. Susah banget gitu maksudnya gitu. Yeah. Sebenarnya waktu itu pernah bikin satu lagu yang positif tapi ya memang itu mah aku bikin juga pure karena menghargai perjuangan impian juga dulu sama waktu Indonesian Idol buat 10 besar. Aku coba bikin juga buat mereka gitu. Tapi nggak tahu kenapa nih untuk lagu ini mah ngerasanya beda pisan karena mungkin aku juga yang bikin lagunya tuh mungkin merasakan dan ada di dalam lagu itu gitu. Jadi ngerasa bukan karena Iki yang bikin lagu juga, bukan karena Iki yang bikin lirik juga, tapi karena memangnya si lirik eta teh ngewakilin Iki juga gitu. Dalam kondisi seperti ini dan sekarang ini. Ya. Ya. Oke lah kalau gitu. Ki, nuhun pisan ya. Terima kasih banget udah nuhun pisan. Mamang Enggok. Siap. Kapan-kapan aku pengen atuh podcast yuk orang ngobrol-ngobrol. Ayo yuk. Ntar kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Di Ampera kan kantor studio saya deket sama Ampera mah. Iya tuh. Ntar berkabar ya Ki ya. Siap, mantap. Oke. Salam ya buat keluarga semuanya ya Ki, sehat-sehat ya Ki. Siap, sehat-sehat buat semuanya, buat Radio Jakarta juga tetap support musik Indonesia, terus juga para musisi semuanya, semangat. Semangat Ki, sehat, atur nuhun, dadah. Amin. Nuhun pisan. Bye. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mirip nih Enggok sama Iki. Aduh, Firly, bisa aja lu. Terima kasih buat semuanya yang sudah join di live Instagramnya @radiojakarta. Maaf buat pendukung MU dan yang lainnya, karena saya yang ada di backgroundnya cuma ini aja, tapi ya udahlah ya, terima aja. Terima kasih buat semuanya. Nanti pantengin terus aja @radiojakarta untuk tahu bincang-bincang Ramadan selama bulan Ramadan ini. Ya iyalah, namanya juga bincang Ramadan. Bakal ada siapa lagi setelah Rizky Febian, juga nanti ada penyiar radio yang lain yang barengan sama Radio Jakarta untuk menghibur Anda semua yang lagi ada di rumah, yang lagi bertahan dan melawan pandemi ini. Sehat-sehat semuanya, saya Angga Enggok pamit, sampai ketemu lagi di Bincang-Bintang Ramadan berikutnya. Ada yang nyuruh gue nyanyi? Ya kali itu. Dadah.